Halo YouTube, ketemu lagi bersama saya dan di video kita kali ini saya akan hands on tentang iPad 6. Ini tablet baru saja saya beli dan baru saja datang hari ini. Nah, saya beli sekitar harganya 2 jutaan dan sudah menggunakan WiFi seluler. Selain itu, dia punya penyimpanan 32 GB yang paling basic ya. Tapi senangnya saya setelah paketnya datang dan saya unboxing, kondisi dari iPad 6 ini 95% mulus banget. Dari segi body, kita bisa melihat di bagian speaker yang stereo ini tidak ada dent, terus di bagian sampingnya pun juga tidak ada, di bagian atasnya pun masih mulus, dan di bagian samping sebelah kanan ini juga masih mulus. Selain itu, tombol dari powernya empuk, tombol volumenya pun juga terasa masih solid. Bagian lain seperti jack audio masih berfungsi dengan bagus. Nah, paling di bagian hitam atas ini agak sedikit kucel ya, lecet-lecet ya, mungkin pemakaian lah. Untuk bagian belakangnya ini masih solid dan tidak ada dent ataupun penyok. Saya cukup senang mendapatkan sebuah tablet iPad di tahun 2024 ini dengan kondisi yang masih bagus. Tapi untuk pengetesan yang lebih lanjut nanti di video review. Saat ini kita hands on aja ya. Nah, iPad 6 ini punya hal menarik, yaitu dia sudah mendapatkan update iOS dari basicnya 11 sampai sekarang itu mendapatkan versi iOS 17.6. Nilai plusnya kalian masih bisa menggunakan untuk download aplikasi-aplikasi yang tentunya kekinian di tahun 2024, seperti aplikasi Netflix kalian masih bisa nonton, terus CapCut kalian masih bisa edit video, ataupun aplikasi untuk edit foto seperti Snapseed dan lain-lain. Nah, saya ada beberapa contoh untuk kalian yang benar-benar ingin mencari tablet dengan budget terbatas. Apakah iPad 6 ini cukup worth it? Yuk kita langsung bahas. Nah, untuk iPad 6 sendiri dia mempunyai chipset A10 Fusion dengan pabrikasi 16 nanometer dan layarnya itu cukup besar ya, 9,7 inch dengan teknologi IPS LCD, resolusinya udah Full HD. Jadi kalau digunakan untuk nonton ataupun kegiatan sehari-hari ini sudah cukup lumayan memenuhi. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa menggunakan iPad ini di bawah terik sinar matahari karena lumayan redup banget layarnya. Jadi kalau seandainya kalian mau kerja di luaran ya cari tempat yang benar-benar agak teduh ya untuk bisa mengoperasikan iPad ini. Nah, selain itu juga beberapa hal menarik dari iPad ini, dia sudah mempunyai dual speaker tapi sayangnya dia diletakin di bagian bawah. Nah, jadi buat teman-teman kalau seandainya mau ngedit ya suaranya keluar dari bagian bawah, tapi masih bagus ya. Kualitas suara iPad itu memang benar-benar nggak kaleng-kaleng. Kalian masih bisa merasakan dentuman bassnya yang oke, terus juga treble-nya yang stabil, serta suara vokal yang benar-benar renyah. Oke, selanjutnya saya bakal kasih beberapa testi setelah saya memakai iPad 6 ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Saya udah beli duluan sebelum yang ini baru aja saya unboxing karena memang ada beberapa keperluan lagi yang mesti saya backup di iPad yang baru ini. Oke. Nah, ini dia iPad yang sudah saya setting sedemikian rupa untuk hal-hal yang akan saya kerjakan. Nah, terutama pertama dulu kita bisa ngesetting assistive touch-nya masih bisa berfungsi dengan bagus, terus juga fingerprint-nya masih berfungsi dengan bagus. Karena ini emang generasi yang sudah lumayan lama, jadi sistem keamanannya masih pakai fingerprint. Dan beberapa aplikasi yang sudah saya download, kita lihat dulu. Ini adalah Canva. Nah, di sini saya bisa menggunakan iPad 6 ini untuk beberapa hal yang cukup lumayan berat, tapi masih bisa digunakan. Seperti kalian mau edit beberapa konten dari Canva, itu kita rekomendasikan, dan ini masih bisa walaupun tidak semulus iPad generasi sekarang ya. Dan apabila kalian pengen nonton di Netflix masih oke, dan gambarnya pun bagus banget. Saya cukup puas saat nonton film. Selain itu juga bagi kalian yang demen edit video daripada
editnya di handphone, mending beli iPad aja, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Kalian bisa untuk ngedit lebih leluasa dengan catatan ya nggak seperti tablet sekarang gitu ya yang lincah ataupun performanya oke, tapi ini masih bisa terpenuhi. Selain itu juga aplikasi edit foto yang biasanya saya gunakan adalah Snapseed. Ini juga masih bisa berfungsi atau berjalan dengan normal di iPad 6 ini. Wah, senang pokoknya ya, kita bisa dapat tablet yang harganya sudah jauh murah dibandingkan pas awal perilisan, tapi masih bisa digunakan untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, sekarang kita bicara hal-hal yang kurang menarik dari iPad 6 ini. Pertama adalah sistem pengecasan. Karena iPad 6 ini punya baterai yang lumayan besar, sekitar 8000 mAh. Terus kapasitas chargernya pun masih belum fast charging. Alhasil, saat saya menggunakan iPad ini untuk sehari-hari dan saat itu baterainya sudah low, saya coba ngecas. Di sana untuk pengecasannya memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 jam. Nah, jadi saya simpulkan untuk ngecas iPad ini mending pas saat saya mau tidur malam atau tidur siang lah saya charger, dan setelah bangun kita bisa langsung menggunakan iPad ini. Dan yang kedua menurut saya adalah performa dari chipset A10 Fusion dengan 16 nanometernya. Karena ya memang RAM-nya cuma 2 dan ini setara dengan iPhone 7, jadi kita nggak bisa berharap banget untuk multitasking dari iPad 6 ini. Ya lumayan sedikit lemot lah, tapi masih bisa digunain. Nah, nilai plus dari iPad 6 ini menurut saya adalah harganya yang terjangkau. Kalian bisa dapat dengan harga 2 jutaan, dan ini sudah versi seluler dan juga WiFi. Enak banget, kita bisa menikmati langsung dan tidak tergantung dengan yang namanya hotspot dari teman ataupun handphone yang lain. Terus yang kedua, iOS-nya sudah diupdate dari 11 ke 17.6, jadi kita bisa bebas untuk download aplikasi apapun di tahun 2024. Games besar pun masih bisa kita download dengan catatan kita main dengan resolusi yang tidak maksimal. Terus kelebihan yang berikutnya, ini adalah iPad, salah satu tablet yang mempunyai gengsi bagus, terutama untuk kalian yang benar-benar dulu memimpikan punya sebuah iPad tapi nggak cukup dananya. Ini bisa jadi alternatif. Untuk segi kamera menurut saya lumayan. Kita masih bisa menggunakan kameranya dengan resolusi 8 megapiksel di bagian belakang. Ya walaupun tidak sebagus versi yang sekarang, tapi setidaknya saat dibutuhkan ini masih bisa digunakan. Untuk hasil kamera dari iPad 6 ini seperti ini teman-teman. Demikian hands-on saya tentang iPad 6. Untuk yang lebih detail kita bakal ketemu lagi di video review. Tapi teman-teman yang sudah membeli iPad 6 dan memakai tablet ini dalam kurun waktu 1 bulan atau 1 tahun, boleh dong sharing bagaimana impresinya, ataupun ada beberapa hal yang perlu kalian ungkapin, suka dukanya pakai iPad 6 ini, boleh nanti kita sharing di kolom komentar. Untuk yang ingin beli iPad 6, link pembelian akan saya sertakan di deskripsi video, ataupun mau beli yang punya saya juga boleh. Silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nyimak. Ketemu lagi di video saya berikutnya, so tetap sehat.